Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul maghfirah, marhaban ya syahrul Quran. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, taufik dan nikmat sehingga kita bisa kembali bertemu di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada kekasih kita, junjungan kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita pedoman dan petunjuk yang sebaik-baiknya dalam kita menjalani Ramadan yang penuh berkah ini. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bulan Ramadan, tentunya kita paham bahwa sebagai seorang yang beriman, ada salah satu ayat yang sering diucapkan dan sering diulang-ulang tentang ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, kalau kita kaji kembali di dalam ayat ini, maka sebenarnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa adalah hanyalah orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia tidak dikatakan ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya apa? Kalau tidak ada keimanan di dalam diri kita, maka kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Hanya imanlah yang ada di dalam diri kita. Sekecil apapun keimanan yang ada, itulah yang mampu menjadi daya dorong. Itulah yang mampu memberikan kita kekuatan dan motivasi untuk kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah ibadah yang sangat berat, di mana kita harus menahan segala hasrat dan keinginan kita. Kita harus menahan diri kita dari lapar dan haus. Kita harus menahan pandangan kita. Kita harus menahan perkataan kita. Intinya tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga kita menahan agar seluruh anggota tubuh kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada keimanan, maka mustahil kita mampu melaksanakannya. Mana mau kita berlapar-lapar di tengah hari? Mana mau kita menahan diri dari hal-hal yang kesenangan menurut hawa nafsu kita, kalau bukan semata-mata karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kita ketika masih ada iman di dalam hati kita. Karena imanlah yang mendorong kita menjadi mudah, menjadi enteng, menjadi ringan kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa. Sebuah ibadah yang sangat berat jika kita mau menggunakan akal dan logika kita. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa pun sangat tercantum di dalam ayat ini. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa adalah sebuah bentuk ibadah, sebuah perjuangan untuk kemudian kita nanti menjadi orang yang bertakwa. Nah, sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud takwa itu? Sangat banyak definisi, sangat banyak pernyataan atau penjelasan ulama kita
yang kalau kita mau gabungkan keseluruhan tentang makna dan hakikat daripada ketakwaan itu, kita bisa mengambil kesimpulan terhadap 3 kata. 3 kesimpulan kita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketakwaan cirinya adalah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam pengertian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala macam larangannya. Dan yang ketiga adalah takwa itu memiliki ciri orang-orang yang senantiasa menjaga akhlaknya, yang senantiasa berakhlakul karimah, orang yang memiliki perilaku atau etika yang baik. Itu adalah tanda ciri daripada kita berpuasa, tanda atau ciri daripada orang yang bertakwa. Nah, sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu, adanya keimanan yang ada di dalam diri kita itu mendorong kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang kita lakukan itu pun bermacam-macam. Sejauh mana riyadhah, sejauh mana tingkatan kualitas ibadah puasa yang kita lakukan akan berpengaruh nanti terhadap hasil ketakwaan kepada kita. Kalau ibadah puasa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan syarat dan tuntunannya, maka ketakwaan kita akan melahirkan nilai yang lebih daripada puasa yang sekedar menggugurkan kewajiban kita. Puasa yang benar akan menguatkan keyakinan kita kepada Allah. La ilaha illallah akan menguatkan keyakinan tauhid, kalimah la ilaha illallah di hati kita, sehingga kita semakin meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menguasai kita, hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi kita. Dengan puasa yang benar, maka akan menyebabkan kita semakin bertambah dalam pelaksanaan syariat kita. Kita akan semakin untuk lebih aktif. Kita akan lebih semakin menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ibadah puasa, maka akan menyebabkan kita, akhlak kita semakin baik daripada sebelumnya. Maka sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik dan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Allah, melaksanakan ibadah puasa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW secara syariat, dan juga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya menurut secara hakikat, di mana tidak kita sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita bisa menjaga anggota tubuh kita dan juga menjaga hati kita agar ibadah kita tidak sekedar melaksanakan gugur kewajiban saja. Demikian sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.